Kali ini kita berbicara tentang toxic people, jadi orang yang beracun. Orang toxic people ini sangat mengganggu aktivitas kita, kegiatan kita sehari-hari, sehingga harusnya pikiran, energi, waktu kita ini dipakai untuk hal-hal yang produktif, yang menghasilkan, yang bermanfaat. Tapi akibat dari orang toxic people ini, jadi hidup kita menjadi nggak produktif, bahkan amit-amit susah. Jadi toxic people ini sebenarnya ada banyak sekali, nggak cuma di sekitar kita, di media sosial, bahkan kita nggak menuduh orang lain ya, bahkan kita sendiri yang menjadi toxic people tersebut. Jadi ciri-ciri dari toxic people ini adalah, nah biasanya orang ini sering kali mengeluh dan seakan-akan kita itu harus menyelamatkan orang ini. Sekarang ini lagi sulit, nggak ada uang dan lain-lain. Jadi kita itu merasa kita harus memberi bantuan kepada orang ini. Anda merasa harus membantu orang ini, memperbaiki orang ini. Orang ini datang dengan banyak masalah, sehingga kita harus membantu dia, memperbaiki dia supaya hidupnya lebih baik. Namun ketika kita memberi saran pun seakan-akan itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Anda merasa orang ini nggak henti-hentinya memiliki masalah. Jadi hari ini punya masalah, lalu besok bermasalah, nggak ada habisnya punya masalah, dan membuat kita merasa capek. Sekarang untuk jenis-jenis orang toksik, banyak sekali, ada 8 jenis orang toksik. Yang pertama, dia ini negatif. Jadi orang ini selalu berpikiran negatif tentang segala hal, bahkan yang positif pun dinegatifkan. Misalnya ada orang naik pangkat, ada orang misalnya naik jadi PNS gitu, ada orang kaya gitu. Nah dia ini berpikiran, wah itu kan naik jabatan itu kan karena suap gitu. Jadi sekalipun positif itu dinegatifkan. Lalu orang beli sesuatu, misalnya beli mobil atau motor. Nah orang negatif ini, wah itu kan masih kredit, itu kan beli kredit gitu. Jadi ya selalu negatif thinking sama orang lain. Yang kedua, orang toksik yang kedua adalah tukang kritik. Kebiasaannya itu suka mengkritik. Jadi bukan memberi saran ya, tapi mengkritik. Kita harus bedakan dulu apa itu saran, kritik, lalu mendikte. Jadi untuk itu berbeda-beda. Kalau saran itu adalah pendapat, usulan yang diharapkan untuk meningkat, untuk menjadi berkembang, untuk mengarah ke kebaikan, ke positif, supaya hidup lebih maju, atau supaya masalah itu bisa selesai, bisa ketemu solusi. Nah itu saran. Nah untuk kritik, kritik ini lebih ke penolakan, kecaman ya terhadap suatu karya ataupun pendapat. Jadi lebih condong ke penolakan. Lalu untuk yang mendikte, ya apa itu mendikte? Mendikte itu lebih condong ke kritik atau memberi saran, tapi sebenarnya orang itu nggak pengalaman dengan hal itu. Misalnya kita tahu cara mengatasi masalah ini, padahal kita itu, misalnya kita tahu tentang sesuatu, nah kita sudah pengalaman dengan hal ini, tapi orang ini itu seakan-akan udah tahu, padahal dia itu nggak tahu. Dia itu belum pengalaman juga untuk menyelesaikan hal ini, tapi itu dia seakan-akan sok tahu gitu loh, memberi kita saran, padahal kita udah lama mengetahui soal hal ini gitu. Jadi orang mendikte ini lebih ke condong sok tahu gitu loh, sok tahu tentang sesuatu, lalu kita itu, padahal kita itu udah tahu, tapi masih aja sok tahu sok tahu tentang masalah kita.
Lalu yang ketiga ini pesimis kronis. Jadi ini pesimisnya udah sangat kronis sekali. Misalnya dia kan misalnya kesusahan keuangan gitu ya, diajak berbisnis, diajak berdagang, lalu bilang wah dagang sulit, bisnis susah. Lalu diajak bertani, aduh tani capek, malu dan lain-lain. Lalu misalnya diajak nabung, nabung kan bunganya kecil, lalu terkena inflasi. Jadi ya misalnya lalu diajak ke, ya udah kalau gitu nabung emas saja. Ya emas nggak bisa bikin kaya bro, emas cuma mempertahankan kekayaan, nggak bisa bikin kaya. Nggak usah. Jadi kita menceritakannya saja udah nggak nyaman, menceritakan, memberikan solusi saja udah kita itu merasanya nggak nyaman, mesti ditolaknya. Jadi ya susah kita berbicara dengan orang ini. Bahkan kalau dia bercerita sendiri, udah menjadi beban buat kita. Nah ini orang yang pesimis kronis. Lalu yang keempat, si iri, si tukang iri. Jadi ya seperti yang orang negatif tersebut, yang pertama tadi, orang iri ini ya kalau ada tetangganya beli sesuatu, bangun rumah, itu kok ngerasa insecure gitu. Orang ini ya pokoknya iri gitulah, nggak seneng lihat orang seneng. Padahal kita itu harus, kalau ada orang seneng kita harus ikut seneng supaya itu energi tersebut mengalir ke kita. Energi positif itu mengalir ke kita, lalu kita ya jadi bahagia melihat orang senang tersebut itu. Jadi untuk yang tukang iri ya banyak orang yang paham lah tentang orang iri itu. Lalu yang kelima adalah bermain victim. Nah, orang yang suka bermain victim ini seakan-akan memposisikan bahwa dia adalah korban dari masalah-masalah, dia adalah korban gitu. Misalnya ada orang yang berbuat salah atau berbuat kriminal. Jadi dia itu misalnya dari suku tertentu gitu ya, atau suku Jawa lah. Ada suku Jawa yang berbuat nggak nyaman, berbuat onar gitu. Jadi itu orang ini mengeneralisir seakan-akan ini orang Jawa itu semuanya itu nggak bagus gitu loh. Seakan-akan orang yang Jawa ini identik dengan orang-orang nakal, kriminal dan lain-lain gitu. Padahal itu adalah oknum tertentu. Jadi dia mengeneralisir seakan-akan semua orang dari suku ini itu udah jelek gitu. Jadi itu orang toksik yang playing victim. Lalu ada juga orang yang berbicara, ada orang yang misalnya tentang agama juga, ada orang berbuat menistakan agama gitu loh. Seakan-akan dia itu udah menistakan seluruh umat beragama tertentu gitu. Padahal itu adalah oknum, hanya dia sendiri yang merasa terganggu. Jadi seakan-akan semua orang yang beragama ini jadi korban gitu loh, dihina gitu. Jadi itu untuk yang kelima, orang yang playing victim. Nah untuk yang keenam ini, orang toksik yang keenam itu dia yang berlebih-lebihan, suka berlebih-lebihan ngomong sesuatu itu yang diomongkan itu nggak sesuai dengan fakta, nggak sesuai dengan data-data yang di sekitar, nggak sesuai dengan realita gitu. Jadi orang ini lebih condong ke berlebihan, bahkan berbohong. Misalnya, ekonomi susah, semuanya kok susah begini ya hidup, kerjaan juga susah, makan susah. Dia bisa bilang makan susah, padahal dia setiap hari itu bisa makan sate, bisa makan soto, bisa makan, pokoknya makan makanan yang enak lah. Tapi dia bilang sendiri bahwa kalau makan itu susah, padahal dia bisa makan makanan enak gitu. Jadi terlalu berlebih-lebihan. Atau juga misalnya ada teman yang
yang mencuri. Nah, kita bicarakan tentang misalnya teman mencuri ya, teman ini mencuri 100.000, tapi dia katakan dia mencuri 1 juta kok, dia ini udah mencuri 1 juta gitu, padahal yang diambil cuma 100.000 gitu. Nah pokoknya itu dia suka mengatakan, bercerita yang berlebih-lebihan gitu, nggak sesuai dengan fakta, data-data yang tepat. Sekarang orang yang narsis. Jadi orang narsis ini orang yang egosentris, yang merasa bahwa dirinya ini tidak pernah merasa salah. Itu. Bahwa kata-kata baik harus keluar dari dirinya, kata-kata bijak harus keluar dari dirinya. Lebih condong ke suka menunjukkan dirinya itu siapa gitu. Tapi bahwa dirinya siapa ini bermanfaat nggak? Ada faedahnya nggak untuk ditunjukkan ke orang lain. Kadang ini dia cuma ego, cuma menunjukkan bahwa dirinya itu keren lah, dirinya itu cakep lah, dirinya itu kaya lah, dan lain-lain. Lalu yang ke-8, drama queen. Jadi untuk drama queen ini orangnya ini sangat lebay banget. Jadi suka mencari cara untuk membuat drama, baik itu drama dari dirinya sendiri atau drama dari orang lain. Seakan hidup itu seperti sebuah film gitu loh, kehidupannya itu seakan seperti sinetron atau film. Ini buruknya orang ini hal kecil menjadi besar. Jadi masalah yang kecil menjadi besar, lalu hal yang seharusnya tidak usah kita pikirkan, jadi menjadi kita harus memikirkannya. Lumayan menguras pikiran kita. Jadi ya nggak ada henti-hentinya mencari drama. Jadi seakan-akan hidup itu seperti sebuah sinetron gitu, seperti sebuah film. Jadi sekian itu untuk ciri-ciri orang toksik. Jadi ya efek buruknya orang-orang toksik ini ya itu waktu kita, pikiran kita itu terbuang untuk hal-hal yang tidak produktif, jadi tidak efisien. Itu yang sering kali membuat hidup kita menjadi wah hidup kok begini ya, susah gitu. Jadi orang-orang toksik ini baiknya kita kurangi. Memang kita tidak bisa menghindari mutlak gitu ya, tapi kita kurangi saja untuk berteman dengan orang-orang yang toksik seperti ini. Oke, sekian kurang lebihnya, semoga ini bermanfaat dan berguna. Sekian, terima kasih.